Selamat hari Minggu. Halo. I'm back. Buat yang nyariin, biasanya di Selasa nongol, cuman di podcast nongol, cuman semua pada libur. Puji syukur Tuhan udah kasih saya kesembuhan. Udah negatif, gengs. Jadi bisa pelayanan juga di siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan setiap kami Tuhan. Meskipun kami terhalang oleh lokasi Tuhan yang tidak bersama-sama Tuhan, kami hanya bersama di dalam ruangan Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hati kami rindu untuk bersekutu, bersatu bersama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Biarlah Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum telah lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila buka mataku, lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bersama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh. Oke, tema hari ini kayak error-error yang kita sering temuin kalau di komputer ya. 404 error, friend not found. Kadang kalau kita pengen jadi terang, sama kayak waktu kita belajar jadi brighter, nggak semua orang bisa menerima kondisi kita, dan bahkan nggak jarang malah ada yang jauhin gitu. Entah karena seperti yang udah dibahas minggu lalu, blinding lights, kayak sinar kita jadi menyilaukan, atau nggak semua orang mau terima proses kita untuk dalam belajar juga. Belajar jadi brighter bukan berarti langsung jadi terang yang langsung udah terang banget gitu. Tapi ada proses di sana. Dan di saat proses menjalani proses itulah kita perlu komunitas. Komunitas yang saling mendukung, saling mensupport untuk memotivasi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sama juga kayak waktu pertama COVID juga langsung isoman semua kan. Siapa yang kena COVID langsung isoman, dan itu kalau isomannya sama keluarga gitu masih ada yang diajak ngobrol gitu kan. Tapi kalau udah isoman sendiri, bener-bener kadang berasa kayak ya nggak ada temennya. Apalagi kalau seharian teman-teman kita mau pada kerja, nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang bisa ditelepon atau apa. Kita bener-bener ngerasa sendiri banget. Dan disitulah kita harus selalu ingat bahwa ada satu pribadi yang meskipun di saat kita lagi ngerasa sendiri, dia selalu ada. Karena apa yang dia lakukan buat kita, dia selalu menyertai kita, dia memberikan penghiburan, dia memberikan kesembuhan buat kita juga. Dan terutama pengorbanannya di atas kayu salib yang sungguh luar biasa buat kita. Tapi mungkin sering kita jadinya karena udah full pikiran kita semua udah langsung merasa bahwa kita sendiri, kita sering melupakan bahwa sebenarnya Tuhan ada sama-sama kita. Kita ngomel-ngomel, kita anxiety sendiri karena merasa sendiri, kita nggak ada temennya. Padahal kita sendiri yang nggak mau untuk connect sama Tuhan. Mari kita coba bangun lagi koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita memohon ampun apabila selama ini kita sering melupakan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami kembali datang di hadapan tahta-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami mau mohon pengampunan-Mu Tuhan, apabila selama ini kami melupakan Engkau Tuhan. Bahkan di saat kami sedang merasa sendirian Tuhan, kami pun tetap melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami apabila ketika Engkau datang mencari kami Tuhan, kami tidak mau datang kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami malah menjauhkan diri dengan sengaja Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami saat ini rindu Tuhan untuk mempunyai hubungan yang lebih intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan bahkan di saat kami berada di titik terendah kami Tuhan, disitulah kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saatnya kita untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kini saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian God is for me. Kita mau sama-sama mengingat dalam kondisi apapun Tuhan selalu ada buat kita. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Oh, you'll never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Oh, oh. Hallelujah, hallelujah,
God is for me. Hallelujah. 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 I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang bukan pribadi yang jauh dari kami, tetapi pribadi yang dekat dengan kami. Ketika kami di dalam situasi apapun, terutama dalam situasi gelap, situasi yang penuh kesedihan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan itu sebabnya kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mohon kiranya Engkau sendiri yang tolong, supaya melalui pembacaan dan perenungan ini kami sungguh boleh lebih mengerti, lebih mengenal akan kasih-Mu, dan kami semakin setia di dalam mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu dan menyerahkan doa ini. Amin. Ya, rekan-rekan, suara saya cukup terdengar ya? Cek sound dulu. Oke, thank you. Saya minta maaf kalau baru bisa join last minute, bahkan cenderung terlambat, karena tadi masih ngurus ibadah di gedung gereja. Ya, kita langsung baca ayatnya ya. Tadi temanya sudah dijelaskan oleh WL kita. Jadi saya mengajak kita langsung membaca ayatnya saja sebentar. Ini sudah kelihatankah share screen-nya? Belum? Belum, Pak. Belum masuk. Oke. Nah, ini baru masuk ini. Oke, ya. Temanya apa ini bacanya? 404 atau 404? 404 aja ya, supaya sinkron dengan kalimat berikutnya ya. Friend not found. Nah, ayat yang diberikan pada saya dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Karena saya khawatir waktu kalian buka Alkitab di gadgetnya atau device-nya kemudian terdistrak dengan WA yang masuk, jadi ayatnya saya tulis di sini. Kita baca sama-sama ya, walaupun posisi mic kalian masih mute, kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 sampai ayat 41 sampai 47. 2, 3.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Berikutnya, ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Nah, tema kita adalah tentang menemukan sahabat. Ketika kita berada dalam satu situasi dan kemudian kita tidak menemukan sahabat itu atau teman itu, lalu bagaimana? Itu yang akan menjadi sorotan dari perenungan kita hari ini. Saya teringat ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan begini, cara terbaik untuk memiliki teman adalah menjadi teman bagi sesama. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar kalimat bijak seperti ini ya. Saya tidak tahu, apakah ada yang mau beropini? Silakan open mic dan beropini. Kalau ada yang mau mengomentari kalimat bijak ini, setuju atau tidak setuju, lalu jawabannya seperti apa? Ya, boleh angkat jempol, angkat kaki jangan ya. Ada yang mau respon? Maksudnya bukan sekedar kasih reaction, tapi juga explain, speech sedikit gitu. Siapa tadi yang sudah angkat jempol? Yang kelihatan di layar saya loh ya. Ada Hendy, Samgil, Kevin. Siapa lagi tadi? Silakan kalau mau diperjelas sedikit. Open mic silakan. Wih, pemalu semua ya. Saya jadi malu di depan kalian. Ya, Kak Riki nggak ada yang komen ya, Kak Riki ya. Saya takutnya saya nggak bisa lihat kamera. Halo. Aku. Oh, silakan, Sam. Cara terbaik untuk memiliki teman adalah menjadi teman tuh ya kitanya sendiri yang mau membuka diri dan mau connect sama orang lain lebih dulu. Kadang kitanya sendiri yang nggak mau, tapi kita pengen punya teman, kita pengen diterima, tapi kitanya sendiri yang nggak mau open, nggak mau connect. Nah, ya seperti yang kamu singgung tadi ya. Oke, thank you Sam. Kata kunci menurut saya, kata kunci yang disampaikan Samuel adalah mau membuka diri. Gitu. Kevin tepuk tangan atau dada itu? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Setuju, saya setuju. Setuju ya? Ya. Bagian apanya yang kamu setuju? Jadi kan gimana cara kita punya teman, ya enggak harus nunggu orang lain yang datang ke kita, tapi ya
kita yang mulai gitu. Kita yang mulai Hmm, untuk membuka diri, yaitu menjadi teman buat sesama kita. Oke, Akhirnya kan kita punya teman. sip. Kayaknya semua setuju seperti itu ya. Lah kalau semua sudah setuju ya berarti saya enggak perlu khotbah udah. Selesai udah. Iya loh. Lalu mau ngomong apa gitu. Nah, saya baru bisa merasa khotbah ini perlu tetap disampaikan kalau pertanyaannya diperdalam. Pertanyaannya diperdalam begini. Lalu apa bedanya persahabatan atau pertemanan di dalam kekristenan dengan pertemanan yang berdasarkan quotation ini, berdasarkan kata mutiara ini, begitu. Apa bedanya? Kalau sekedar kita ingin dapat teman, punya teman, kan kita udah bisa melakukan based on kata mutiara ini. Nah, kita nggak perlu kembali ke Alkitab kan? Ya cukup aja buka-buka, googling kata mutiara tentang persahabatan, kita bisa dapat banyak nasihat di sana. Jadi kalau begitu, di mana letak peran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau sebenarnya memang zaman sekarang itu pondasi kehidupan kita sudah bergeser. Sebenarnya firman Tuhan tanpa disadari kita sudah kesampingkan. Kalau ada sesuatu, kita ingin mendapatkan insight, kita ingin mendapatkan second opinion atau third opinion atau entah opini keberapa, kita nggak perlu lagi buka Alkitab. Kita tinggal hubungin aja Mbah Google kita. Kita tanya di sana. Kayaknya jawabannya juga lebih praktis, lebih mengena dengan kehidupan kita. Begitu. Nah, jadi kalau seperti ini, apa yang menentukan itu apa begitu? Nah, ini yang menurut saya lebih patut kita cermati. Kalau sekedar untuk mendapatkan teman, kita bisa berangkat atau bertolak dari kata-kata bijak seperti ini. Ya, nah, coba perhatikan ini ya. Saya mengajak kita untuk lebih melihat pada ayat-ayat ini tadi. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya, lah ini yang menjelaskan tentang pronoun di ayat ke-42, yaitu mereka. Ya. Jadi kata mereka, kata ganti mereka di dalam ayat 42 itu mengacu kepada orang-orang yang menerima perkataannya. Kalian tahu enggak konteks dari ini, dari ayat ini? Kalau dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu mengacu pada peristiwa apa? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu, saya beri hadiah. Hadiahnya kesempatan menggantikan saya khotbah. Malah nggak berani jawab ya. Apa konteksnya orang-orang yang menerima perkataannya itu? Maksudnya perkataannya itu apa? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Ini benar-benar enggak tahu apa rendah hati ini. Jadi ceritanya di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, kalau bagian pertama itu cerita atau kisah tentang Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Itu di perikop pertama ya. Di perikop kedua, kemudian diceritakan setelah itu, kan waktu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang berbicara, para murid berbicara dalam bahasa lain, lalu ada yang mengkritik. Loh, wah ini orang-orang ini pada mabuk ini, itu kritikannya. Nah, merespon kritikan itu kemudian Petrus berkhotbah. Dengan dikuasai Roh Allah, Petrus berkhotbah. Nah, setelah Petrus berkhotbah itu kemudian banyak orang yang mendengarkan perkataan itu
dan kemudian muncul ayat 41 ini. Jadi ayat 41 ini menjelaskan bagaimana respon orang pada waktu itu ketika mendengarkan khotbah Rasul Petrus. Ya. Nah, orang-orang yang mendengarkan perkataan atau mendengarkan khotbah Petrus itu kemudian memberi diri dibaptis. Ya. Dan jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa. Gitu. Lah, saya hampir yakin jumlahnya lebih dari 3.000 karena kebiasaan di dalam Alkitab jumlah yang ditulis itu jumlah yang berdasarkan gender saja, yaitu orang laki-laki saja yang dihitung. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah ngomongin soal latar belakang seperti itu, penulis kitab Kisah Para Rasul ini segera dengan cepat bergeser menjelaskan bagaimana gaya hidup dari orang-orang yang baru percaya itu. Nah, orang-orang yang baru percaya itu dikatakan di ayat 42, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang persahabatan, yaitu iman mereka, kepercayaan mereka itu menjadi landasan pijakan bersama. Jadi kesamaan dari komunitas ini bukanlah sama-sama seneng nonton drakor, sama-sama seneng misalnya seneng fashion, sama-sama seneng apa, sama-sama alumni dari rumah sakit gara-gara COVID misalnya seperti itu. Bukan. Jadi persamaan yang terdapat di sini adalah mereka memiliki common ground yang sama, yaitu iman mereka. Nah, saudara, selalu di dalam persahabatan itu selalu ada common ground-nya. Si A bisa bersahabat dengan si B kalau memiliki persamaan landasan. Si C tidak mungkin berteman dengan si D kalau mereka tidak memiliki persamaan. Semakin persamaan itu banyak, maka persahabatan itu semakin lengket, semakin nempel. Ya. Nah, itu sebabnya, saudara, orang-orang pada zaman itu, maksudnya yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini ya, mereka memiliki persamaan, yaitu iman. Iman mereka itu yang membuat mereka kumpul satu sama lain. Di sini bukan berarti berbicara bahwa kita tidak boleh bersekutu atau berteman dengan orang yang tidak seiman, bukan itu poinnya ya. Tetapi yang ingin ditegaskan adalah mereka memiliki persamaan iman. Gitu. Nah, yang berikutnya, saudara, dikatakan ini mereka bukan hanya memiliki common ground yang sama, tetapi mereka juga berkumpul. Perhatikan ini di sini, berkumpulnya itu adalah untuk pertumbuhan iman. Arahnya bukan sekedar ngobrol, ngerumpi soal perkembangan yang ada sekarang ini, tetapi dia berbicara soal pertumbuhan iman. Ya, ayatnya kan berbicara tentang dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan bagian akhir dari ayat 42 itu, mereka berkumpul itu untuk memecahkan roti dan berdoa. Pengertian memecahkan roti di sini bukanlah mereka sedang mengadakan satu pesta. Bukan. Tetapi istilah memecahkan roti di dalam gereja mula-mula atau orang Kristen pada awal-awal itu, pengertian memecahkan roti berarti mereka membangun suatu persekutuan. Ya. Suatu persekutuan, dan di dalam persekutuan itu mereka berdoa. Nah, inilah yang mewarnai
perkumpulan mereka. Ketika mereka mengadakan pertemuan, komunitas itu bertemu dengan satu warna pertumbuhan iman. Nah, pertanyaannya bagi kita begini sekarang. Kita punya berapa WA group yang paling ini ya? Atau kita mempunyai kelompok-kelompok atau komunitas di dalam sosmed kita itu komunitas seperti apa? Misalnya dari 10 komunitas kita, ada berapa komunitas yang mendorong kita untuk memiliki pertumbuhan iman? Nah, saudara, sekali lagi, jadi ini persoalannya bukan sekedar bergeser memiliki teman ya. Kalau persoalannya itu sekedar bergeser untuk memiliki teman, beres hanya dengan melalui kata-kata mutiara saja. Tetapi kita malah siang hari ini kita diajak untuk berpikir lebih dalam pertemanan yang kita miliki itu kemudian pertemanan seperti apa? Apakah pertemanan itu adalah pertemanan yang mendorong kita pada pertumbuhan iman? Apakah pertemanan itu pertemanan yang menstimulir kita untuk memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Allah? Pertemanan yang seperti itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak memiliki common ground, yaitu iman kita, percaya kita. Begitu. Yang lebih memprihatinkan bagi saya adalah begini. Kita sebagai orang Kristen memiliki apa itu grup di dalam WA atau di dalam Line, kemudian atau kita follow IG orang-orang yang sesama orang Kristen, tetapi komunitas-komunitas itu bukan komunitas yang mendorong pertumbuhan iman kita. Komunitas itu hanya berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan gereja, tentang kutipan-kutipan kata mutiara, tentang update informasi tanpa dihubungkan dengan pertumbuhan iman. Ini yang menjadi persoalannya. Kalimat terakhir itu tadi yang menjadi poinnya. Update informasi yang dihubungkan dengan pertumbuhan iman. Contoh, begini. Ketika kita di dalam komunitas kita, boleh enggak sih kita itu berbicara tentang COVID yang sedang melanda kita? Oh, sekarang ini ada informasi misalnya, hari Selasa dibuka kelompok atau dibuka gelombang baru untuk vaksinasi. Boleh enggak kita berbagi informasi seperti itu? Ya tentu saja boleh. Kita boleh enggak berbagi, waduh, korban dari COVID itu sekarang mencapai 4 digit, atau 5 digit, atau bahkan 6 digit. Boleh enggak? Boleh. Tidak ada yang dilarang tentang itu. Hanya saja persoalannya, apakah informasi-informasi semacam itu kemudian kita hubungkan dengan pertumbuhan iman kita. Bagaimana cara menghubungkannya? Kalau di dalam ayat 42 dikatakan memecahkan roti dan berdoa. Hanya itu. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, saudara, sebenarnya poinnya di situ adalah bagaimana kita menghadirkan Kristus itu di dalam kasus-kasus update kita. Jadi pertanyaan sederhananya begini. Misalnya, tentang update informasi dari orang-orang yang terpapar COVID di Indonesia. Ya ini kan yang termutakhir kan seperti itu beritanya ya. Atau kita sedang ngomongin, wah kemarin LBP itu siapa? Luhut Binsar Panjaitan itu memberikan informasi tentang
variannya sekarang, varian COVID bukan lagi varian Delta, tetapi yang lebih ngetren adalah varian Delta Plus. Nah, kita broadcast itu di dalam grup kita. Ya. Di dalam komunitas kita broadcast seperti itu. Oh, itu informasi penting, betul. Tetapi seharusnya informasi-informasi semacam itu tidak berdiri sendiri. Informasi seperti itu harus kita interaksikan dengan keimanan kita. Sehingga kita bertanya, di mana Tuhan di dalam situasi seperti ini? Ya, kita diskusinya bisa panjang lebar, termasuk salah satunya adalah begini. Pertanyaan yang ini saya ambil contoh yang lebih spesifik ya, supaya tidak melebar pembahasannya, karena waktu kita terbatas. Tapi contohnya begini, ketika kita membroadcast informasi tentang varian COVID Delta Plus yang sekarang lagi heboh di Amerika, dan menurut LBP, Binsar Panjaitan, itu juga sudah masuk di Indonesia, jadi bukan varian Delta yang dari India ya yang masuk, tetapi varian Delta Plus yang dari Amerika itu pun sudah masuk ke Indonesia. Nah, kalau seperti itu sebenarnya bersamaan dengan berita yang kita sebar, kita itu menyebarkan ketakutan atau menyebarkan kecemasan atau menyebarkan pengharapan atau menyebarkan tantangan untuk berkreasi di dalam kehidupan ini, atau menyebarkan keimanan kita di dalam pengertian bahwa menjaga atau menerapkan protokol kesehatan itu merupakan bagian dari ekspresi iman kita. Jadi, sekali lagi, bersamaan dengan update informasi yang kita berikan, ketika kita menginteraksikan dengan iman kita, maka pertanyaannya, yang kita sebarkan itu roh ketakutannya, atau roh pengharapannya, atau roh seperti apa? Begitu. Nah, dengan demikian, saudara, ketika kita berbicara soal komunitas pertumbuhan iman, kita bukan hanya semata-mata berbicara, kamu sudah saat teduh belum hari ini? Oh, itu sesuatu yang penting, tentu saja itu harus kita lakukan. Tetapi sebagai generasi muda, kita bukan hanya berpikir secara standar seperti itu saja, tapi kita juga berpikir, kalau teman kita terserang atau terpapar COVID, saudara, ketika kita kontak dengan teman kita menyebarkan apa? Solusi yang meneduhkan, atau justru kita menyebarkan kecemasan, kebingungan, contoh misalnya. Ini sederhana saja ya. Ketika teman kita terpapar COVID, pertanyaan yang kita ajukan apa? Loh, kamu kok bisa kena COVID? Kamu terpapar di mana? Kamu nggak jaga prokes ya? Kamu nggak menerapkan prokes ya? Wah, pasti kamu sembrono ini. Kamu makan di mana aja. Kamu masih sering pergi ya. Dan sebagainya. Nah, saudara, komentar-komentar seperti itu bukan komentar yang menumbuhkan iman kita. Itu komentar yang membuat teman kita yang terpapar itu menjadi merasa bersalah dan sebagainya. Paham ya? Nah, pertumbuhan iman itu bagaimana mengajak teman yang terpapar COVID itu kemudian melihat bagaimana campur tangan Allah, bagaimana tetap ada pengharapan di dalam Allah ketika kita bersandar pada Allah. Nah, itulah sebabnya sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita perlu sadar bahwa friend itu memang bisa berarti sahabat. Ya. Memang bisa berarti sahabat, memang artinya teman. Secara leksikal kan, pengertian leksikalnya friend adalah teman di dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat, di dalam Resyut sendiri, friend itu bukan hanya berarti teman,
Tapi friend itu juga berarti komunitas. Komunitas di mana kita bisa berkumpul bersama. Berkumpul bersama untuk apa? Berkumpul bersama supaya iman kita itu bertumbuh. Supaya pengenalan kita akan Allah itu bertumbuh. Supaya ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, kita tahu bahwa kita harus menghadapi pergumulan itu bersama-sama dengan Allah. Sehingga selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi, yang belum bergabung dengan friend, silakan segera bergabung. Kalau ingin dapat informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nggak ada ya? Nomornya nggak ada. Silakan hubungi host dari Zoom ini, ya. Gitu. Silakan hubungin Kak Riki. Siapa lagi? Saya nggak tahu. Ya, CP-nya siapa? Nanti bisa ada pengumuman setelah ini, nanti bisa diinfokan ya, CP-nya siapa saja, supaya teman-teman yang belum join dengan friend, itu bisa segera join. Di sanalah kita akan diajak untuk saling berinteraksi sehingga mengalami pertumbuhan iman. Oke, ya. Kita bahas ayat berikutnya. Kok masih ayat segini ya? Sudah 12:30. Sorry. Nah, perhatikan, saudara. Di dalam ayat 42 ini, pertumbuhan iman itu dihubungkan dengan bagaimana mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Ya. Jadi opini-opini kita itu bukan lagi sekedar opini yang ditulis atau disampaikan di dalam status kita pada waktu kita update status, tetapi opini-opini itu diinteraksikan di dalam friend tadi, friend dalam pengertian ini ya, kelompok kecilnya pemuda ya, kita interaksikan dengan opini rekan lain, ya sehingga kita itu terus menjadi pribadi yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Begitu. Itu pesan dari ayat 42. Nah, sekarang kita kembali ke Alkitab, kita masuk ke ayat 44. Ayat 44 itu ada satu frasa, yaitu bagaimana orang yang menjadi percaya itu tetap bersatu. Perhatikan saudara, ini adalah saya sebut sebagai support system community. Jadi komunitas yang kita miliki itu harus menjadi komunitas yang memberikan dukungan. Menjadi komunitas yang memiliki sistem atau mekanisme dukungan satu sama lain. Jadi informasi-informasi yang disebarkan di dalam komunitas tersebut bukan menjadi bahan pergunjingan, tetapi menjadi sebuah kesempatan untuk kita melakukan action. Actionnya apa yang dilakukan oleh komunitas pada waktu komunitas di gereja mula-mula itu ya. Ayat 45 memberikan penjelasan apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka menjual miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan saudara, di dalam ayat 45 ini ada sebuah tindakan yaitu membagi-bagikan. Membagikan apa? Membagikan apa yang mereka miliki kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada satu hal yang itu berarti ada satu hal yang harus dilakukan sebelum mereka membagikan sesuatu. Apa yang dilakukan sebelum membagikan sesuatu? Yaitu supaya mereka bisa membagi sesuai dengan keperluan, artinya mereka melakukan observasi terlebih dahulu. Mereka bukan seperti orang yang
orang dermawan yang sekedar membagi-bagikan uang, menyebarkan hartanya, bukan seperti itu. Tetapi di sini diberi keterangan membagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, saudara, satu hal lagi yang harus kita ingat berkaitan dengan ini, karena ini support system community, saudara, dan support system community ini tidak dilepaskan atau tidak muncul dengan terlepas dari konteks pembicaraan yang sebelumnya, ya. Artinya, kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya kita berbicara soal pertumbuhan iman, maka support system ini juga merupakan bagian dari proses pertumbuhan iman tersebut. Misalnya, ketika ada teman yang sedang mengalami kesulitan, kita bukan hanya memberikan, misalnya ya, karena masa pandemi ini ada teman yang sebelumnya mendapatkan beasiswa, tapi kemudian beasiswanya itu dipotong. Karena si pemberi beasiswa ini mengalami kesulitan secara finansial, sehingga akhirnya tidak bisa memberikan dukungan beasiswa lagi. Tidak bisa melanjutkan beasiswa tersebut. Nah, ketika kita komunitas ini bergerak mendapatkan informasi itu, komunitas bergerak memberikan sesuatu, bukan tujuannya bukan supaya meninabobokan atau supaya si penerima itu sekedar terhibur, bukan. Tapi tujuan dari pemberian itu adalah pertumbuhan iman orang tersebut. Artinya, ketika kita memberikan sesuatu yang mereka lihat harus outputnya harus bukan mereka melihat aku yang memberikan itu adalah orang yang baik, melainkan mereka bisa melihat semakin jelas bagaimana Allah tidak mengabaikan pergumulan hidupnya. Beda ya. Jadi ketika kita mengulurkan tangan, kita bukan sedang menunjukkan bahwa ini loh, aku baik. Ini loh, aku peduli sama kamu. Bukan. Tetapi yang dikomunikasikan adalah bagaimana ini loh, bukti bahwa Tuhan masih peduli sama kamu. Kehadiran kami adalah kehadiran yang merupakan representasi dari kasih Allah atas kamu. Oleh sebab itu, seharusnya dampak yang muncul adalah setelah orang yang kita tolong itu perekonomiannya pulih, kondisinya lebih stabil, atau misalnya sakitnya sudah sembuh, maka orang itu mengucap syukur kepada Allah dan dia semakin dekat dengan Allah untuk maju ke depan. Ya. Nah, komunitas-komunitas yang ada, termasuk friend di dalamnya, komunitas Kristen semacam ini adalah komunitas yang seharusnya menjadi support system untuk mengkomunikasikan kasih Allah, mengkomunikasikan panggilan Allah supaya orang tersebut semakin mengenal atau semakin dekat dengan Allah. Itu. Ya. Itu semua yang merupakan bagian yang mencerminkan bagaimana mereka tetap bersatu. Ya. Jadi semuanya itu terjadi di dalam sebuah dinamika kehidupan yang real, dinamika kehidupan yang nyata, yang realistis, begitu. Dinamika kehidupannya apa? Mereka kedekatan itu selalu muncul atau selalu berjalan sejajar berbanding lurus dengan frekuensi atau intensitas pertemuan. Jadi seberapa sering orang itu in touch satu sama lain, itu yang menentukan
kedekatan seseorang. Nah, itu yang dicerminkan di dalam ayat 46. Perhatikan saudara, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di mana? Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Karena kebanyakan pada waktu itu mereka adalah penduduk yang tinggal di Yerusalem, dekat dengan bait Allah. Ya, sehingga memungkinkan tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Bukan hanya tiap hari berkumpul di dalam bait Allah, tetapi juga mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Ada pertemuan tiap hari di bait Allah, tetapi juga ada pertemuan secara bergilir di rumah-rumah. Jadi di dalam satu hari mereka bisa bertemu 2 atau 3 kali. Kalau di dalam bait Allah mereka bertemu satu hari 1 kali. Di luar bait Allah mereka masih bisa berkumpul bersama di gereja. Maksudnya di rumah masing-masing. Nah, saudara, ketika kita mau membangun friend, baik dalam arti persahabatan maupun membangun friend dalam arti program kerja kita, kegiatan kelompok kecil kita, saudara, maka InTouch itu menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Ya, InTouch itu menjadi komponen yang sangat penting. Pada waktu kita membangun friend kita bukan hanya membiarkan pertemuan itu dari hari Minggu terus berlanjut sampai hari Minggu berikutnya. Harus ada InTouch, entah 2 atau 3 kali InTouch di dalam antar pertemuan tersebut. Ya, itu yang terjadi di dalam ayat 46. Di bait Allah mereka bertemu, kemudian keesokannya mereka bertemu kembali di bait Allah. Antara pertemuan hari ini dan pertemuan besok, mereka ada pertemuan lagi, jembatan lagi, yang membuat mereka terus InTouch di dalam komunitas tersebut. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting, saudara ya. Nah, satu poin terakhir yang tidak boleh diabaikan adalah di sini istilah tulus hati itu muncul berapa kali. Nah, nanti di rumah dilihat ya, dipelajari lagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ekspresi muncul atau ekspresi istilah tulus hati. Jadi belum tentu kata-kata tulus hati yang dimaksud ya. Tapi bisa aja kata-katanya bukan tulus hati, tetapi kata-kata itu mencerminkan, mengekspresikan ketulusan hati. Itu muncul berapa kali. Kenapa ini penting, saudara? Ketika kita bersekutu bersama, persekutuan itu hanya bisa langgeng ketika kita menghadirkan satu attitude, yaitu ketulusan hati. Kita bersekutu dengan tulus hati. Kita bersekutu dengan apa adanya, bukan bersekutu dengan ada apanya. Kita berrelasi dengan orang lain, bukan berrelasi dengan kamu ada apa, kamu punya apa, bukan itu. Tetapi ketulusan hati, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, aku tulus, mau belajar berbagi, belajar mengasihi, belajar peduli, dan ketulusan itu mempedulikan kamu secara tulus, bukan mempedulikan kamu supaya kamu juga mempedulikan aku. Bukan minta imbalan, ya, tetapi dengan ketulusan hati. Nah, oke. Sampai di sini penjelasan saya tentang friend not found itu. Saya bukan hanya berbicara tentang bagaimana mendapatkan sahabat, tetapi bagaimana kita membangun persahabatan yang memiliki kualitas. Bagaimana kita bisa join di dalam program friend yang digagas oleh Presiut, supaya kita memiliki komunitas yang membangun pertumbuhan spiritualitas kita.
Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan, ada komentar, saya persilahkan. Kalau ibadahnya onsite kan lebih sulit ya untuk tanya jawab gitu. Tapi kalau ini online begini masih lebih mungkin. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya tunggu 30 detik ya. Kalau ada yang mau nanya silakan segera present. Kalau nggak ada ya nggak usah diada-adain. Ada? Oke, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke siapa ini? Saya. Ke Penatua Samuel. Ke Kak Riki. Iya. Ya, Terima silakan kasih Kak Riki. Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhannya. Teman-teman, mari saat ini kita mengambil sikap yang baik bersama dengan umat Allah di seluruh masa, di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pendeta Rahmat memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siang hari ini bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang masih berperang melawan pandemi COVID-19 ini dengan segala varian barunya Tuhan. Mohon kiranya Engkau tolong berikan hikmat, berikan kesabaran, tapi sekaligus juga ketegasan kepada pemerintah di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang membuat pandemi ini bisa terkendali dengan baik. Dalam suasana PPKM khususnya Tuhan, kiranya Engkau tolong para aparat supaya sekalipun di dalam pendekatan yang humanis, tapi mereka juga bisa tetap memiliki ketegasan sehingga pengendalian pandemi COVID-19 ini bisa terselenggara dengan baik Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Komisi Pemuda GKI Resut, mohon kiranya Engkau sendiri yang tolong, khususnya untuk program Friend yang sudah sekian lama digagas oleh rekan-rekan pemuda, mohon kiranya Engkau berkati sehingga Friend ini sungguh-sungguh menjadi komunitas yang membangun iman kerohanian generasi muda di GKI Resut, sekaligus juga menolong rekan-rekan pemuda untuk bisa mewartakan tentang kasih-Mu, pengharapan yang ada di dalam Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, baik yang masih berjuang di dalam studinya, ataupun mereka yang berjuang pasca studi, yaitu mereka sudah bekerja dan mungkin ada pergumulan di tempat kerja, apakah itu terancam PHK, ataukah ada teman-teman yang sedang menggagas pekerjaan yang baru, atau yang masih terus berjuang untuk mencari pekerjaan.
mohon kiranya Engkau berkati semuanya, supaya menjalani pergumulan yang ada itu sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Mereka melibatkan Engkau melalui doa-doa pribadinya, baik doa harian, doa mingguan, doa berapa hari pun Tuhan, mohon kiranya Engkau sertai berkati mereka. Tak lupa berdoa untuk rekan-rekan yang saat ini harus menanggung dampak dari persebaran COVID-19 ini, baik sebagai orang yang mengalami sakit COVID maupun orang-orang yang memiliki merasakan dampak perekonomian atau dampak sosial dari pandemi ini. Mohon kiranya Engkau melawan mereka satu persatu. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi kami percaya Engkau peduli terhadap kami dan Engkau peduli terhadap setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ataupun QR code yang nanti akan ada di layar kita. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan, dari yang dapat kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu saja dan hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita kembali berjalan dan diutus untuk kembali dalam kehidupan kita, dan kita akan sama-sama selalu ingat bahwa kita membutuhkan komunitas, di mana komunitas yang saling bersatu, saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk selalu bertumbuh, dan di mana friend di Rescue juga udah
2 tahun. Sudah 2 tahun di bulan ini, bulan Juli benar. Di ulang tahun, maksudnya ada ulang tahunnya juga sih, ulang tahun kedua ini. Kita mau nyanyikan satu pujian bersama-sama karena kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey, hey. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Silakan untuk Pendeta Rahmat untuk doa berkat. Sekali lagi kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas kesempatan kami beribadah, boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, juga merenungkan firman-Mu, serta memberikan persembahan kepadamu sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu. Mohon kiranya Engkau tolong, kalau sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai kami, menaungi kami dengan kasih karunia-Mu. Dan kini saudara,
arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh untuk kita semua.